Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sangat senang sekali Ananda sudah datang pada hari ini. Hari ini kita akan lanjut pada tab selanjutnya ya. Apa itu? Entry nilai ya. Jadi hari ini Ananda hebat semua akan mengentrikan nilainya ke dalam LTMPT, PDSS LTMPT. Jadi ibu berharap semuanya berhati-hati ya. Ini masa depannya ya. Dan nilai yang dimasukkan itu semester berapa? 1 sampai 5 ya. Pengetahuan apa keterampilan? Pengetahuan. Jadi benar ya, semua dimasukkan cuma pengetahuan. Ngerti ya? Jadi sebelum nilai diinputkan, pastikan betul namanya, semesternya. Ya, nama harus hafal kamu ya. Siapa tahu nanti ada yang salah. Makanya masukkan betul, pastikan betul namanya benar dan semesternya benar. Dan pengetahuan. Kenapa Ananda didudukkan berpasangan? Karena bisa saling kerjasama untuk menghindari terjadinya kesalahan. Jadi nanti yang di depan yang inputkan depan komputer, nama dia dibuka di komputer, dia yang inputkan, tanggung jawab pribadi. Dan teman sebelahnya membacakan nilainya. Nanti sampai situ? Oke, yang inputkan hati-hati, yang membacakan hati-hati. Ya, harus saling hati-hati karena ini memang untuk masa depan Ananda. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada. Jadi kan ini sudah ditempatkan masing-masing tempat duduknya berdasarkan namanya urutnya ya. Jadi lihat, perhatikan betul masukkan nilai itu memang pada posisi Ananda masing-masing. Jangan masukkan nilai di nama orang lain ya. Jangan. Jadi seandainya nanti misalnya ada nilai rapornya yang tidak lengkap, lewatkan dulu. Setelah selesai nanti semuanya, nanti bisa tanya sama Pak Le ya, apakah ada rapornya. Kalau tidak, nanti pasti Anda akan dipanggil lagi karena di situ belum lengkap katanya. Setelah diinputkan nilai 1 semester, langsung simpan ya. Oke, langsung disimpan. Dan 5 semester nanti kalau sudah selesai, nanti panggil ibu biar ibu bisa bantu cekkan namanya nanti. Nama temannya. Jangan sentuh-sentuh ya. Ini akun sekolah. Jadi yang ada PDSS-nya itu warna biru, sebelah apa? Sebelah kiri, langsung ke bawah itu. Jangan pernah disentuh, ya. Itu akun sekolah. Nanti kalau kamu salah-salah, bisa khawatirnya salah semua, benar nggak? Iya, kacau kita nanti. Jadi jangan disentuh. Kalau sudah selesai nanti langsung lapor, angkat tangan ya. Jangan berisik karena ibu mau kamu fokus untuk mengentrikan nilai. Ini nilai pribadi, tanggung jawab pribadi. Jangan sampai salah-salah. Ada pertanyaan? Ada? Sudah siap untuk mengisinya? Hati-hati ya, fokus dan hati-hati. Oke, kita mulai dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan entrikan nilai Ananda. Silakan. Salahnya, pengisian. Oh iya, di sini kan sudah ada formatnya. Jadi formatnya itu kan ada 0.0. Jadi kalau misalnya nilainya berapa, nilai ini sejarahnya berapa? Berapa nilainya? 91 Bu. 91. Coba diketikkan 91. Nah, jadi kita ikuti formatnya, baru tambah titik 0. Seperti itu ya. Oke. Masih ada yang terkendala? Sibuk. Oke, apa kendalanya? Rapor semester 3-nya hilang. Oh, tidak ada di sana rapornya. Oke, kita lanjut aja ke setelahnya. Ya, semester selanjutnya nanti kalau tidak ketemu bisa dicari lagi di ya. Oke, apa masih ada kendala? Lancar semua? Sini ada? Banyak. Apa masalah? Semester 1-nya 89, semester 2-nya 81. Terus? Sekarang semester 1-nya ada 85, semester 2-nya tetap 81. Apa nih? Nilai apa? Keterampilan? Tidak, pengetahuan. Oke, boleh tanya sama Pak Le langsung ya. Atau dilewatkan aja dulu, lanjutkan semester selanjutnya. Nanti setelah dicek sama temannya baru tanya sama Pak Le. Oke? Biar kita bisa cepat. Berarti yang salah saja. Ada kendala? Aman? Oke, lanjutkan ya. Selesai? Bilang. Oke, silakan pindah ke situ. Cari tempat yang bisa.
Karena masalah jaringan ya nak ya. Satu lagi. Cari namanya di situ, nanti yang belum lengkap itu ditekan. Setiap semester simpannya ya. Udah sih, Bu. Cek lagi. Itu kalau pindah ke sini Pak. Itu jaringannya berarti bukannya tuh dicek aja namanya. Siapa tadi nama? Nomor 30. bukan itu gara-gara ada nilai yang salah input kan si Aisyahnya. Belum tuntas 70 waktu itu katanya. Sama-sama ini yang mana? Nilainya kami tidak bisa ngurus sama info jalan ya saya masih temannya kalau udah selesai ganti. Oke Ananda, Ibu sangat senang Ananda sudah datang ke ruang BK memenuhi panggilan yang Ibu berikan. Ibu dengar akhir-akhir ini Iqbal dengan Ramanda ada melakukan sebuah pelanggaran peraturan sekolah kita ya? Ada, Bu. Ada. Apa itu nak? Boleh Ibu tahu? Memainkan racun api, Bu. Memainkan racun api. Ya, Bu. Berdua atau bagaimana nih masalahnya? Berdua, Bu. Berdua. Bagaimana sih ceritanya, kejadiannya atau gimana gitu? Apa yang terjadi sampai bisa memainkan racun api? Kronologisnya seperti apa? Di ruang piket kejadiannya, Bu. Ya. Dia rasa penasaran, Bu. Tuh kan. Hmm. Awak emang buka kunci waktu si Ramanda yang menekan, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ramanda ada yang mau ditambahkan informasinya? Kamu juga, Bu. Sama. Berarti dibuka kuncinya, Ramanda yang tekan gitu dan akhirnya keluar Gas. gas atau apa? Bubuk-bubuk Pasir kayak pasir, keluar kayak pasir. Dan habislah semua isinya seperti itu ya. Baiklah Ananda, kan apakah itu sudah merupakan satu kesalahan menurut Ananda? Salah, Bu. Salah ya. Kalau merupakan kesalahan maka kita Ibu akan membantu Ananda untuk melakukan sebuah restitusi, yaitu sebuah perbaikan. Jadi kita di sini akan cari solusinya apa. Di sini Ibu tidak akan memarahi bukan ya, tapi kita memang fokus sama-sama untuk cari solusinya. Jadi yang namanya kesalahan ini tentu bukanlah sesuatu itu lumrah ya, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ini pun Ibu rasa juga bukannya pertama kali orang yang melakukan kesalahan ini ya, karena memang ini masih hal baru di sekolah kita. Dan tentu banyak penasaran juga. Benar nggak seperti itu? Benar, Bu. Benar ya. Di sini pun Ibu juga tidak terlalu tertarik dengan siapa sih yang sebenarnya yang bersalah, siapa sih yang mulai duluan. Enggak ya. Jadi Ibu lebih mau fokusnya kita sama-sama mencari solusi ke depannya. Bagaimana kira-kira? Ya, Bu. Oke. Jadi sekarang Ibu yakin sekali Ananda berdua melakukan tindakan itu ya, tindakan memainkan racun api itu pasti punya alasan tersendiri, benar nggak? Ya, Bu. Bolehkah Ibu tahu alasan Iqbal sama Ramanda untuk memainkan racun api itu? Silakan nak. Penasaran, Bu. Iqbal penasaran, oke. Cara Ramanda memakainya, Bu. cara memakainya. Kalau Ramanda gimana? Penasaran sama isi dalamnya, Bu. Sama isi di dalamnya itu ya. Oh seperti itu ya. Jadi hal itulah, rasa penasaran itu yang buat Ananda melakukannya tanpa berpikir sebelumnya mungkin akan apakah ini akan langsung habis atau gimana gitu, atau terpikir sebelumnya cuma dibuka keluar sedikit seperti itu. Iya, Bu. Oh gitu ya. Jadi menurut Ananda yang berdua ini, apakah ada cara yang lebih efektif untuk kita mengetahui
bagaimana sih cara penggunaannya? Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif? Selain kita cobakan langsung ya. Nah, Bu, Apa itu? macam dia videonya dia tuh. Ah, itu ya. Sekarang kan generasi milenial seharusnya bisa dilihat melalui video YouTube aja kan. Jadi tidak akan muncul permasalahan seperti ini gitu kan. Oke, sekarang Ibu mau menanyakan kepada Ananda. Dengan memainkan racun api tersebut, kira-kira keyakinan sekolah kita apa yang sudah Ananda langgar? Keselamatan, Bu. Keselamatan. Kenapa keselamatan? Kalau misalnya kebakaran nak, Bu, itu nggak diisi gas dia, Bu. Saya pakai dulu, Bu. Tidak ada isinya, malah kita akan kecolongan. Padahal kita punya ya. Tuh, kasih hasilnya. Yang kedua apa kira-kira? merusak fasilitas umum. Ya, bagaimana? Kalau dari yang rahasia ya kumua jadi bubuk. Itu ya, jadi ada dua keyakinan kita yang sudah terlanggar. Iya kan? Jadi Ananda apakah sudah menganggap itu memang sebuah kesalahan rasanya harus diperbaiki? Iya, Bu. Benar ya. Jadi sekarang apa yang bisa rasanya Ananda lakukan untuk memperbaikinya? Mengganti rugi, Bu. Menggantinya. Bagaimana cara menggantinya? Mengisi ulang di damkar, Bu. Tahu tempatnya? Tahu, Bu. Oke. Apakah Ananda berdua bersedia untuk menggantinya dengan senang hati atau terpaksa? Bersedia dengan senang hati, Bu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sudah bersedia menggantinya karena memang seperti itu ya, yang namanya semua kesalahan tentu harus kita carikan solusinya dengan yang sama-sama menyenangkan ya. Jadi pihak sekolah juga tidak dirugikan lagi, Ananda juga sudah bertanggung jawab. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja ya. Oke, silakan ya. Apakah setelah ini akan melakukan hal yang sama? Tidak, Bu. Tidak. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, Romanda, kita lanjutkan permasalahan selanjutnya ya. Jadi kan kemarin itu Ibu lihat rambutnya masih panjang ya, Romanda. Iya, Bu. Jadi apakah Romanda sudah mau diperbaiki rambutnya atau bertemu dengan tim K7 atau bagaimana? Sudah, Bu. Apa yang sudah? Bertemu dengan tim K7. Apa yang terjadi waktu itu dengan tim K7? Oh, dibantu merapikan rambut, Bu. Jadi setelah itu dirapikan kembali atau bagaimana? Oh, dirapikan kembali ke pangkas rambut, Bu. Dulu pangkas rambut. Tapi Ibu lihat hari ini masih sedikit panjang ya Ramanda, masih belum sesuai dengan aturan sekolah kita karena di atasnya itu 2 cm, di sampingnya berapa? 1 cm 1 cm gitu ya Ramanda. Jadi gini ya, karena Ibu yakin semua siswa itu pasti pernah juga melakukan kesalahan yang sama, bukan Ramanda saja. Karena Ibu juga pernah melihat setelah dilakukan perapian oleh tim K7 masih ada juga yang masih belum merapikan, bukan Ramanda saja. Jadi di sini Ibu juga tidak terlalu mau untuk menyalahkan atau bagaimana ya Ramanda. Jadi kita yakin, Ibu yakin Ramanda punya alasan tersendiri kenapa masih menjaga rambutnya agak panjang dikit daripada teman-temannya gitu kan. Apakah Ibu Desi boleh tahu apa yang menyebabkan Ramanda tidak mau merapikan seperti sesuai aturan sekolah kita, nak? Lain dia merapin, Bu. Waktu kayak motong tuh kadang siang terlalu dan sekolah gitu. Oh gitu waktunya yang tidak ada. Tapi tadi katanya kalau nggak salah sudah pergi ke pangkas. Apakah tidak disampaikan ke pangkas aturan di sekolah kita? Oh kan, aduh pangkas betulnya disampaikan kalau pendek banget, aduh. Oh, jadi ini rekomendasi dari orang pangkasnya. Kalau terlalu pendek, kenapa katanya? Oh kan yang lebar tuh. Oh iya, jadi bukan belum tahu juga permasalahan sebelumnya. Jadi kalau terlalu pendek kan di depannya ini nanti nampak kan yang terlalu lebar itu kata Pak Pangkas ya. Berarti walaupun seperti itu Ramanda, apakah ada cara lain nggak kata orang tukang pangkas agar di atasnya rapi, cuma tidak terlalu menampakkan keningnya itu ada nggak katanya? Bisa, Bu. Bisa. Pakai minyak rambut. Oh seperti itu. Oke ya, berarti sudah ada solusinya ya yang diberikan oleh tukang pangkas juga. Jadi kita bisa jadi lebih rapi, rambutnya rapi dan penampilan tetap pede gitu ya. Karena kalau kita tidak memakai rambut tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nggak pede juga ya. Tapi yang namanya seorang pelajar tentu juga harus mengikuti aturan sekolah, benar nggak gitu Ramanda? Iya, Bu. Benar ya.
Jadi kalau kira-kira rambutnya tidak dirapikan lagi atau tidak dikasih minyak rambut, kira-kira keyakinan sekolah apa yang dilanggar? Oh, Bagaimana penampilan seperti apa yang dilanggar? Seharusnya tidak bagaimana? rapi bu. Iya, jadi kita Ramanda bisa melanggar penampilan yang tidak rapi. Padahal seorang siswa itu tentu harus berpenampilan yang rapi ya Ramanda. Selanjutnya apa yang bisa kira-kira Ramanda lakukan untuk memperbaikinya itu apa? Oh, mengubah potong rambut bu. Oke, kapan rencana mau melakukannya? Nanti sore bu. Oke. Apakah ini Ramanda merasa terpaksa atau memang dari hatinya? Emang dari hati bu. Oke, baiklah Ananda, Ibu senang sekali kalau memang Ramanda ingin melakukan perubahan dari hatinya sendiri tanpa paksaan ya. Karena tentu kita ingin berpenampilan lebih rapi dengan sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Baiklah, terima kasih Ramanda setelah melakukan perubahan. Baiklah Ramanda, setelah kita melakukan restitusi tadi terhadap permasalahan yang Ramanda alami, baik itu dari kasus yang pertama tadi memainkan apar ya atau racun api, dan kedua rambutnya yang dirapikan oleh K7, tapi sudah ada solusi yang akan dilakukan untuk perubahannya dan perbaikannya. Apa yang Ramanda rasakan? Merasa lebih lega dan mengurangi sedikit beban. Ya, berarti merasa senang ya karena Ya. sudah tahu apa yang akan dilakukan. Selanjutnya apakah akan melakukan hal yang sama? Tidak bu. Tidak lagi ya. Tidak bu. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini dan semoga dapat selalu menjadi lebih baik ya. Ya, bu. Oke. Bagaimana perasaannya Iqbal setelah melakukan kesalahan dan dapat memperbaiki semuanya? Setelah saya melakukan kesalahan itu, perasaan saya merasa lebih tenang dan saya bahagia. Ada senang? Senang bu. Oke, untuk kedepannya jangan dilakukan lagi ya. Baik bu. Oke, terima kasih Iqbal.